warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sahrul. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Bina Bangsa dan sedang dalam program Pasca Sarjana Magister Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu tugas mata kuliah database pengambilan keputusan dari Pak Dr. Pramudianto. Sekarang saya bekerja sebagai wirausaha, lebih tepatnya rumah makan sederhana yang dijalankan masih dalam lingkup keluarga sendiri yang beranggotakan 5. Yang pertama adalah saya sendiri, selanjutnya adalah orang tua, istri, adik, dan salah satu pekerja yang membantu kami di tempat usaha. Data yang bisa saya paparkan sebenarnya hampir tidak pernah dicatat atau dituliskan dalam suatu pembukuan tertentu, karena kami biasanya menghafal tanpa perlu mencatatnya, karena usaha kami juga terbilang usaha yang kecil, jadi tak perlu atau tidak banyak yang kami harus catat. Tapi setidaknya dalam video ini, dalam memenuhi tugas ini, saya mencoba untuk menjelaskannya atau memaparkannya secara singkat dan padat. Semoga bisa mudah untuk dimengerti. Saya paparkan yang pertama adalah data tentang lokasi. Lokasi wirausaha kami atau saya berletak pada pinggir jalan raya, tepatnya di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya pada Kampung Citawam Mangga 2, terletak cukup strategis karena berdekatan dengan perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan PT Nikomas Gemilang ataupun perusahaan yang lainnya. Data selanjutnya yang bisa saya sampaikan adalah bahwa kami dalam berwirausaha sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan atau berbelanja untuk tempat usaha kami hampir tidak pernah dicatat. Artinya kami ingat, kami lakukan, kami tahu kebutuhan kami dan kami menjalankannya sesuai dengan kebutuhan kami sendiri atau ketika untuk hari esoknya. Karena usaha kami adalah bekerja atau berjalan di bidang wirausaha, rumah makan sederhana, tentunya kami memiliki menu-menu makanan dari tempat usaha kami. Setidaknya kami memiliki 10 menu. Yang pertama adalah ayam goreng, ayam bakar, ayam sayur, kikil, telur dadar, rendang, ikan salam bakar, ikan bawal bakar, balado ati ampela, dan balado ikan tongkol. Untuk kesemuanya sebenarnya yang membedakan dari menu kami adalah lauknya saja. Tapi ketika untuk lalapannya, kuahnya, sambalnya, dan lainnya adalah hal yang sama, karena kami menjualnya dengan harga Rp10.000 per bungkus. Menu yang biasanya banyak sekali dipesan oleh pembeli kami atau customer kami adalah biasanya ayam bakar, ayam goreng, dan rendang. Jadi keperluan untuk 3 menu tersebut biasanya kami lebihkan daripada menu yang lainnya. Data yang selanjutnya yang bisa saya sampaikan adalah hari-hari yang mungkin ramai yang biasa customer kami datang atau membeli di tempat kami. Biasanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu. Kenapa Sabtu tidak seramai hari-hari yang lain? Apa yang kami pelajari dari itu, ternyata perusahaan-perusahaan atau pegawai-pegawai di sekitar tempat kami berwirausaha,
tempat bekerjanya melakukan setengah hari kerja, atau bisa dibilang ketika jam 12 siang mereka pulang dan mereka masak di rumah. Itulah yang bisa saya simpulkan kenapa ketika hari Sabtu pendapatan kami atau customer yang datang ke wirausaha kami berkurang. Tentu saja penjelasan yang saya paparkan sebelumnya tadi tidak berpengaruh ketika pemesanan ada atau di hari-hari besar Islam atau hari-hari tertentu. Contohnya ketika Isra Mi'raj dan Maulid Nabi. Biasanya para customer memesan dalam jumlah banyak untuk dibawa pulang untuk pengajian di tempat tinggalnya atau dekat dengan tempat tinggalnya. Ini seperti halnya yang dikatakan oleh seorang ahli dalam resiko usaha, yaitu Abbas Salim, bahwa dia menjelaskan ada ketidakpastiannya dalam ekonomi, bahwasanya ini termasuk dalam kategori resiko usaha yang tidak dapat dikendalikan. Artinya sesuatu yang memang sesuatu yang kejadiannya tidak seorang pun dari kita yang menginginkan hal tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan atau saya sampaikan, karena memang usaha kami ini tidak besar, bisa dibilang kecil, karena cuma rumah makan sederhana saja. Semoga apa yang saya paparkan saya bisa sampaikan mudah dimengerti dan dipahami dan sesuai dengan kebutuhan tugas yang diberikan oleh Pak Dr. Pramedianto. Selamat malam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.